Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman semua yang saya hormati, salam jumpa dengan channel kita teman-teman. Kita sehat-sehat semua teman-teman ya, amin, alhamdulillah ya. Teman-teman semua yang saya hormati, pada episode kali ini saya ingin berpendapat tentang Mi'raj teman-teman ya, tentang Mi'raj. Seperti biasa saya ngajak tukar pendapat, ngajak belajar bersama teman-teman ya. Saya ada berpendapat, berbagi pendapat, berbagi pengalaman, pengetahuan ya, teman-teman. Karena berbagi itu termasuk beribadah teman-teman ya. Sesuai fatwa Imam Ghazali teman-teman ya, berbagi termasuk ibadah, mengulang-ulang itu zikir teman-teman, mengulang-ulang zikir baik yang jahar maupun yang siri teman-teman ya. Jadi kalau cuma sekali tok menyebut, tapi kalau diulang-ulang zikir ya, misalkan ya Allah itu sekali tok itu berarti menyebut nama Allah, tapi kalau ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah itu zikir ya, mengulang-ulang. Nah, kalau mengingat ya, mengingat itu bisa mengingat namanya, bisa mengingat wajahnya, bisa mengingat perilakunya ya teman-teman. Itu mengingat. Nah, diingat itu berada pada posisi yang agak jauh atau pada jarak tertentu teman-teman ya. Bisa dipandang mata, bisa tidak dipandang mata teman-teman. Nah, kalau tentang Allah itu diingat namanya ya. Bila sekali disebut itu namanya nyebut ya, teman-teman. Kalau diingat namanya disebut berulang-ulang itu namanya zikir kan, begitu teman-teman ya. Tapi kalau dibayangkan rupanya nggak bisa, karena laisa kamitslihi syai'un itu teman-teman ya, nggak bisa ya. Walaupun kita konon telah mengenal, itu adalah mengenal secara keilmuan ya teman-teman, mengenal secara keilmuan ya, bukan mengenal berjumpa, bertatap muka, terus bersalaman, terus kenalan, itu bukan begitu teman-teman ya. Teman-teman semua yang saya hormati, Mi'raj, saya berpendapat berbeda ya teman-teman, bukan Isra Mi'raj seperti Kanjeng Nabi, bukan. Mi'raj naik ya teman-teman. Nah, Mi'raj yang bagaimana ya teman-teman? Kalau Mi'raj itu pengalaman rohani ya teman-teman, itu karunia. Pengalaman rohani, pengalaman tubuh batin, tubuh astral, itu karunia teman-teman. Tidak bisa kami niati ingin Mi'raj, enggak bisa ya. Itu pun awalnya tidak tahu kita Mi'raj karunia, dan itu pun bukan diri sendiri. Tubuh batin tiba-tiba melesat seperti konon katanya bagai raga sukma, itu enggak bisa ya. Kalau raga sukma itu saya kurang paham lah ya teman-teman, itu ilmu kanuragan atau ilmu apa ya. Tapi mat saya itu horizontal teman-teman, horizontal ke permukaan. Tapi kalau Mi'raj itu kan vertikal teman-teman ya, karunia. Dan itu diangkat teman-teman, walaupun tubuh rohani ataupun tubuh batin itu diangkat, kanan kirinya itu terasa dan nampak pada shift netra atau mata batin itu ada sosok yang mengangkat cepat kilat. Terus begitu ya, walaupun tubuh batin, walaupun tubuh rohani, walaupun tubuh astral, itu kanan kiri
terasa gesekan udara teman-teman, gesekan udara terasa. Itu karunia itu teman-teman. Nah kalau Mi'raj yang dimaksud itu dengan keilmuan, ya, ilmu menapaki jalan kembali kepada Allah vertikal, itu sehari bisa 100 kali teman-teman. Dengan keilmuan ya 100 kali bahkan bisa lebih, bisa 1000 kali. Karena apa? Ilmu itu diwirid untuk wirid, jadi hakikatnya naik ya dengan keilmuan itu, bukan tubuh astral ya. Ya, belum sampai kepada karunia, tapi mewirid ilmu itu hakikatnya akan naik turun lagi, naik turun lagi ya. Sangkan paran, jadi mewirid ilmu sangkan paran, sangkannya asalnya dari Allah turun kemudian naik. Ini barangkali kalau yang dimaksud itu Mi'raj dengan keilmuan atau secara keilmuan teman-teman. Kalau Mi'raj tadi tubuh astral ya, itu karuninya dan tidak ngerti sebelumnya ya karunia itu karunia dan akan mendapatkan karunia di atas dan itu terbatas ya teman-teman. Nggak tahu kalau yang lain ya, pendapat saya terbatas. Kalau Kanjeng Nabi kan sampai langit 7 ya teman-teman. Isra dulu baru Mi'raj itu teman-teman ya. Nah kalau yang kami berpendapat ini terbatas sampai langit pertama teman-teman, sampai langit pertama, atau mungkin karena adanya karunia di situ di langit pertama. Sampai langit pertama itu ada karunia sebagaimana sesuai dengan situasi kondisi yang diperlukan akan dikaruniakan kepada kita, yang malam itu, jam itu, detik itu sedang bermunajat teman-teman. Itu karunia dan itu belum tentu bisa terulang lagi seumur hidupnya, belum tentu bisa 2 kali 3 kali, belum tentu ya. Kecuali kalau yang horizontal ya, lepasnya tubuh rohani ya, permata itu bisa berulang-ulang, terutama kalau ada persoalan-persoalan, kalau ada gangguan-gangguan ya, kalau ada gangguan astral, gangguan kegelapan ya, itu teman-teman itu bisa berkali-kali. Tapi kalau yang Mi'raj itu saya kira belum tentu ya bisa terulang lagi atau bisa 2 kali dalam menjalani itu. Nah bisa dicoba teman-teman barangkali kalau ingin mendapatkan karunia ya, kalau ingin mendapatkan karunia Mi'raj atau karunia apa yang sesuai dengan diharapkan untuk kebaikan kita ya teman-teman. Teknisnya begini teman-teman, saya berbagi teknis ya, karena keilmuannya itu ya tidak bisa disampaikan secara umum teman-teman ya, teknisnya aja. Tapi mudah-mudahan tidak mudah-mudahan sama bisa dikaruniai ya teman-teman. Jadi begini, ketika ada suatu hajat, keperluan, keprihatinan ya, hal yang mendesak teman-teman ya, sempatkan usai sholat isya atau sekitar jam 8 atau jam 9 tidur awal, kemudian diniatkan jam 1 supaya bisa bangun. Ketika jam 1 bangun itu mandi, membersihkan diri secara tuhir, kemudian laksanakan sholat hajat teman-teman, sholat hajat di tempat yang bersih, di ruang khusus teman-teman ya. Selesai sholat hajat, hadirat Fatihah ya teman-teman, Fatihah kepada Kanjeng Nabi, pada sahabat ya, khulafaur rasyidin ya teman-teman. Kemudian duduk pegang tasbih teman-teman ya. Rasakan, bayangkan ya. Bayangkan bahwa tubuh diri itu, tubuh jasmani itu dinafikkan ya, tubuh diri, bahwa tubuh yang sedang duduk pegang tasbih ini bukan diri sendiri ya, tapi rasakan ya
Bayangkan dari telapak kaki sampai ujung rambut ini adalah cahaya nur. Cahaya nur. Dan nur itu adalah nur Muhammad. Rasakan teman-teman dengan nur Muhammad. Tubuh yang pegang tasbih ini adalah nur Muhammad, cahaya nur. Ya teman-teman, cahaya nur. Ketika sudah mantap, bayangkan ya, merasakan tubuh ini cahaya nur meliputi dari ujung kaki sampai ujung rambut, dari telapak kaki sampai ujung rambut. Kemudian mulai zikir teman-teman. Ya Allah ya Allah ya, ya unida ya Allah ya Allah ya teman, jahar. Ya Allah ya Allah itu 66 kali. Ya, kemudian setelah dirasa ada 66 kali, pegang tasbih, kemudian teruskan Allah Allah, siri teman-teman, siri dalam hati ini terkunci. Siri teman-teman, siri. Allah Allah siri teman-teman. Terus semaksimal mungkin. Dan ketahuilah bahwa Allah itu ya Allah, ketahuilah bahwa Allah dekat dan mendengar apa keinginan atau hajat kita teman-teman. Terus Allah itu dekat, mendengar dan mendengar dan mengetahui hajat kita, mengerti. Terus sampai maksimal ya, sampai ribuan, terus pegang tasbih. Nanti ketika tran ya teman-teman, tran sampai menuju dari sadar ke alam bawah sadar, itu mudah-mudahan di situ ada karunia, mudah-mudahan ya teman-teman, mudah-mudahan, karena saya tidak bisa menjamin ya, hanya berpendapat dan berbagi pengalaman saja teman-teman ya. Jadi mi'raj secara tubuh astral ke langit-langit rohani teman-teman, itu karunia yang belum tentu bisa terulang lagi, belum tentu bisa 2 kali ya. Kemudian mi'raj secara keilmuan itu karena menuju kepada Allah itu vertikal teman-teman ya, dengan keilmuan vertikal. Vertikal. Dari atas menurun, dari bawah naik. Terus bisa, kalau dengan itu teknis itu berarti bisa beratus kali, bahkan bisa 1000-an kali teman-teman. Kemudian mi'raj yang hakiki teman-teman, mi'raj yang hakiki ya, yang itu ya setelah meninggal dunia ya, itu juga karunia teman-teman. Atas dasar ilmu yang selama ini kita jalani, kita tekuni ya teman-teman, kita istiqomah, ketika meninggal dunia itu ya, kan kita pernah mendengar teman-teman riwayat ya yang konon dalam bahasa lain itu moksa ya, moksa. Kalau dalam bahasa kita itu fana ya, fana, lenyap, fana. Kalau dalam pemahaman kami fana, dalam bahasa lain moksa. Moksa itu karena mengamal ilmu ya, jalan kembali sampai kepada Allah itu fana, lenyap ya, bagai setitik air menetes di samudra atau kembali ke samudra, lenyap. Nah, itu ketika meninggal dunia ya, itu kalau moksa atau fana sebelum meninggal dunia jarang terjadi teman-teman ya, jarang, kecuali riwayat Kanjeng Syekh Siti Jenar itu ya, moksa ya, itu moksa ketika kembali dunia ya teman-teman, ketika dihukum mati jasadnya memancarkan cahaya warna-warni, hilang, lenyap ya teman-teman ya. Itu jarang ya, hampir belum pernah dengar. Nah kemudian moksa setelah meninggal dunia teman-teman ya, moksa sebelum meninggal dunia atau fana sebelum meninggal dunia, tidak diketahui di mana matinya, di mana meninggalnya ya, tiba-tiba lenyap, nggak ada ya, tarik kembali kepada Allah seraga-raganya. Itu yang tidak masuk akal ya teman-teman, barangkali tidak masuk akal dan jarang kita mendengar hal itu. Kemudian moksa pada saat meninggal dunia, begitu meninggal dunia jasadnya dicuci atau disolati kemudian lenyap, seperti riwayat dongeng Siti Jenar ya. Kemudian moksa setelah atau fana setelah meninggal dunia, yaitu ketika dikubur jasadnya,
setelah beberapa hari karena suatu hal ya teman-teman ya, karena suatu hal makamnya digali, tidak ada jasadnya teman-teman, lenyap, nggak ada. Ya, padahal tidak ada tanda-tanda di makamnya itu digedok atau dibongkar teman-teman sebelumnya. Ketika dibongkar karena suatu hal lenyap, nggak ada. Ya itu teman-teman ya. Nah tadi yang awal fana sebelum meninggal dunia ya, murco atau lenyap kemana nggak ada, nggak tahu meninggal di mana, nggak ada ya berita meninggal dunia, tapi tidak ada Bu ya. Mungkin saja seperti yang dialami raja-raja Nusantara ya masa lalu ya teman-teman, nggak ada jasadnya, nggak ada apa itu jenazahnya ya teman-teman, lenyap. Nah meninggal apa fana ketika meninggal dunia itu seperti cerita Sayyidatina Jenar teman-teman ya, telah dihukum mati, jasadnya disolati, berubah ya jadi cahaya dan lenyap. Itu gambaran teman-teman, itu menurut saya cerita carangan teman-teman ya. Itu tadi teman-teman tentang fana ya, karena selama hidupnya mengamalkan ilmu fana billah ya, menuju kepada Allah dan lenyap dalam keesaannya, pada keesaannya teman-teman ya, dikaruniai itu teman-teman. Teman-teman semuanya saya hormati, demikian episode kali ini. Nanti kita sambung lagi dengan pengertian atau pendapat-pendapat yang lainnya teman-teman, bertahap teman-teman ya. Mudah-mudahan kita senantiasa semangat dalam berbagi teman-teman. Yang benar semoga jadi inspirasi, yang tidak benar abaikan. Dan saya terima saran, pendapat, kritikan ya teman-teman dalam kolom komentar ya teman-teman. Insya Allah akan saya terima dengan penuh hormat teman-teman. Demikian ya, saya ngajak tukar pikir saat ini. Apabila ada tutur kata yang keliru, yang salah, yang kejeledot, yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.